Selamat pagi, saya David Prasetyawan, mahasiswa Magister Manajemen dari Universitas Kristen Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan mind mapping dari materi perkuliahan Manajemen Risiko Keuangan, pertemuan pertama sampai dengan ke-7 yang diampu oleh Profesor Insinyur Roy Sembel, MBA PhD GSA, dan Profesor Dr. Liz Sinta, SPMM. Berikut yang kami sampaikan. Berikut ini mind mapping dari materi perkuliahan manajemen risiko keuangan. Tentunya berawal semuanya mulai dari konsep umum manajemen risiko keuangan, dan kita juga belajar tentang time value of money, capital budgeting, financial report, analysis of financial report, analysis of securities, dan portfolio investment. Kita mulai dari yang pertama, konsep umum manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko keuangan adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan suatu organisasi atau perusahaan, juga individu. Tujuan utamanya pasti untuk meminimalisir potensi kerugian akibat ketidakpastian pasar dan memastikan keberlangsungan usaha serta perlindungan aset. Dan langkah pertama yaitu identifikasi risiko, menemukan risiko yang bisa merugikan keuangan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Contohnya perubahan suku bunga, nilai tukar, inflasi, atau juga kesalahan operasional. Lalu yang kedua, setelah diidentifikasi, risiko harus diukur. Tujuannya untuk tahu seberapa besar pengaruhnya. Ini umumnya melibatkan beberapa analisa statistik dan matematis. Contohnya analisa beta, yaitu seberapa sensitif aset terhadap pasar, atau standar deviasi untuk melihat seberapa besar fluktuasi nilai aset, dan juga bisa dengan value at risk, perkiraan kerugian maksimum dalam periode tertentu. Lalu setelah diukur, yang berikutnya adalah pengendalian dan mitigasi risiko. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi atau membatasi risiko. Caranya bisa dengan diversifikasi, yaitu menyebar investasi, atau juga dengan hedging, yaitu mengunci harga dengan kontrak, atau bisa juga dengan asuransi dan menjaga struktur keuangan agar tetap sehat. Itu langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam mitigasi risiko. Berikutnya, teori-teori dasar dalam manajemen risiko keuangan. Ada beberapa yang bisa disampaikan berdasarkan dari materi perkuliahan. Yang pertama, modern portfolio theory yang dipopulerkan oleh Markowitz, yaitu menggabungkan berbagai aset agar risiko lebih kecil tanpa kemudian menurunkan keuntungan. Lalu yang kedua, capital asset pricing model. Ini adalah teori menghitung return yang wajar dari sebuah aset berdasarkan risikonya. Lalu yang ketiga, teori arbitrage pricing theory. Ini teori yang mencoba untuk melihat return aset dipengaruhi banyak faktor ekonomi, bukan hanya satu. Dan tadi yang juga sempat saya singgung, value at risk, mengukur kerugian terbesar yang mungkin terjadi dengan tingkat keyakinan tertentu. Dan teori yang kelima adalah teori prospek, yang mana dipopulerkan oleh Kahneman dan Tversky. Orang lebih takut rugi daripada mengejar untung, jadi kadang mengambil keputusan keuangan yang kemudian tidak rasional. Nah, itu yang pertama berkaitan dengan secara umum manajemen risiko keuangan. Nah, kita masuk dalam hal yang kedua, yaitu berbicara tentang time value of money atau disingkat dengan TVM. Time value of money adalah konsep dasar keuangan yang menyatakan bahwa uang dari hari ini itu lebih berharga dibandingkan uang yang akan diterima di masa depan. Ini karena uang saat ini bisa diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan. Konsep dasarnya, present value atau PV, nilai sekarang dari uang yang akan diterima di masa depan. Misalnya, berapa nilai hari ini dari 1 juta rupiah yang akan diterima 2 tahun lagi. Dan juga konsep future value atau FV,
nilai uang di masa depan setelah berbunga. Misalnya, berapa nilai uang 1 juta rupiah hari ini jika diinvestasikan 5 tahun ke depan. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pastinya. Yang diantaranya tingkat bunga, semakin tinggi bunga, semakin besar pertumbuhan nilai uang di masa depan. Juga periode waktu, semakin lama uang diinvestasikan, semakin besar nilainya nanti. Dan juga frekuensi bunga, jika bunga dihitung lebih sering, bulanan atau kuartalan, hasil investasi akan lebih besar dibanding dengan bunga tahunan. Lalu bagaimana pengaplikasiannya dalam manajemen risiko? Baik, yang pertama, evaluasi investasi dan NPV. TVM digunakan untuk menghitung NPV, Net Present Value, agar perusahaan bisa menilai apakah suatu investasi layak atau tidak. Yang kedua, itu menganalisis utang dan kredit, membantu perusahaan atau juga individu memahami berapa total yang harus dibayar di masa depan atas pinjaman yang diambil hari ini. Juga dana pensiun dan asuransi digunakan untuk menghitung iuran saat ini agar bisa mencukupi kebutuhan pensiun atau klaim asuransi di masa depan. Dan juga inflasi dan daya beli. TVM memperhitungkan inflasi agar nilai uang di masa depan tetap sesuai kebutuhan real. Misalnya 1 juta hari ini belum tentu cukup untuk kebutuhan yang sama 10 tahun lagi. Konsep TVM sangat penting karena membantu mengambil keputusan keuangan yang rasional, terutama yang melibatkan arus kas jangka panjang dan risiko nilai uang yang berubah seiring. Lalu yang ketiga, capital budgeting. Capital budgeting ini adalah proses memilih proyek investasi jangka panjang yang paling menguntungkan dan aman bagi perusahaan. Tujuannya pasti untuk mengoptimalkan investasi jangka panjang, juga untuk mengelola risiko proyek. Dan teori besarnya dalam capital budgeting ada beberapa. Yang pertama, net present value rule, yaitu proyek diterima jika nilai sekarang arus kas itu lebih besar dari biaya. Lalu yang kedua, internal rate of return, proyek layak jika IRR itu lebih besar daripada biaya modal. Dan yang berikutnya, real option theory, ini memberi fleksibilitas untuk menunda atau mengubah proyek. Dan yang keempat, agency theory, ini mengatasi konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Dan yang kelima, modern portfolio theory, menyebar investasi ke banyak proyek untuk mengurangi risiko. Nah, ini nanti akan lebih banyak dijabarkan. Lalu proses capital budgetingnya seperti apa? Pasti yang pertama adalah identifikasi peluang dulu, mencari proyek yang cocok dengan strategi perusahaan. Baru kemudian dievaluasi kelayakannya. Biasanya menggunakan metode NPV, IRR, payback, ARR. Lalu setelah dievaluasi, dipilihlah memilih proyek yang terbaik berdasarkan hasil evaluasi tadi. Dan kemudian yang keempat, implementasi dan monitoring dilaksanakan dan juga dipantau agar proyek sesuai dengan rencana. Nah, manajemen risiko dalam budgeting, yang pertama analisis sensitivitas, uji dampak perubahan biaya atau pendapatan. Lalu juga gunakan discount rate yang tepat, sesuaikan tingkat bunga dengan risiko proyek. Lalu mitigasi risiko operasional, antisipasi hambatan seperti keterlambatan atau biaya tambahan. Dan kemudian diversifikasi proyek, sebar investasi agar risiko tidak menumpuk di satu tempat. Dengan capital budgeting yang baik, perusahaan dapat membuat keputusan investasi yang cermat, menghasilkan keuntungan optimal dan juga meminimalkan risiko. Baik, yang keempat, laporan keuangan dan analisis. Laporan keuangan tentunya membantu kita melihat kondisi keuangan perusahaan. Dari laporan ini kita bisa tahu apakah perusahaan itu untung, sehat, dan layak untuk investasi. Ada dua jenis laporan keuangan, yaitu neraca, balance sheet. Ini menunjukkan apa yang dimiliki dan apa yang menjadi utang perusahaan pada suatu waktu. Lalu yang kedua, laporan laba rugi, income statement, menjelaskan berapa besar pendapatan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan dalam satu periode waktu. Tujuan analisis keuangan pasti untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan, tapi juga untuk membantu mengambil keputusan investasi atau pinjaman.
Ada beberapa metode analisis yang bisa dipakai. Pertama, analisis common size, mengubah angka ke dalam bentuk persen agar mudah dibandingkan. Yang kedua, analisis indeks, melihat pertumbuhan atau penurunan dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, ini adalah analisis rasio keuangan. Ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dari berbagai sisi. Misalnya, kalau kita menggunakan rasio likuiditas, ini kita melihat apakah perusahaan bisa bayar utang jangka pendek. Contohnya current ratio, quick ratio. Lalu kalau kita menggunakan rasio leverage, ini untuk kemudian melihat seberapa banyak utang yang digunakan oleh perusahaan. Nah, biasanya mengukurnya dengan debt ratio, time interest earned, debt service coverage ratio. Lalu kita bisa menggunakan rasio aktivitas, seberapa efisien perusahaan memakai asetnya. Contohnya inventory turnover dan aset turnover. Dan juga menggunakan rasio profitabilitas untuk melihat apakah perusahaan untung dan seberapa besar. Ini biasanya memakai return on asset, return on equity, dan juga profit margin. Nah, dengan menganalisis laporan keuangan secara menyeluruh, kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat untuk kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Lalu yang kelima, kita berbicara tentang analysis of securities. Analisis sekuritas adalah cara untuk kita menilai apakah saham atau obligasi layak untuk dibeli. Investor menggunakan analisis ini untuk memilih investasi yang aman dan menguntungkan. Instrumen penilaiannya adalah yang pertama saham, bukti kepemilikan perusahaan. Investor dapat untung dari dividen dan kenaikan harga saham. Lalu yang kedua obligasi, surat utang dari perusahaan atau pemerintah. Investor dapat bunga rutin dan juga pelunasan pokok saat jatuh tempo. Apa saja risiko yang harus diperhatikan? Yang pertama risiko pasar, harga bisa naik turun karena kondisi ekonomi. Yang kedua risiko kredit, penerbit obligasi bisa saja gagal bayar. Dan yang ketiga yang juga perlu diperhatikan adalah risiko suku bunga, karena kenaikan suku bunga bisa menurunkan harga obligasi. Dan model-model penilaian apa saja yang kemudian digunakan, kita bisa menggunakan capital asset pricing model. Ini menghitung return yang diharapkan dari saham. Jadi semakin tinggi risiko, semakin tinggi return yang diharapkan. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan model penilaian dividend discount model. Ini menilai harga wajar saham berdasarkan dividen yang dibayar perusahaan. Jika harga pasar lebih rendah dari nilai DDM, saham dianggap murah atau undervalue. Materi yang keenam adalah portfolio investment. Portfolio investment adalah strategi menempatkan uang ke berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, dan lainnya dengan tujuan mendapatkan untung dan mengurangi risiko. Jadi investor tidak hanya mengandalkan satu jenis investasi, tetapi membagi ke beberapa tempat, membuat portofolio. Teori dasarnya itu modern portfolio teori (MPT) yang dipopulerkan oleh Harry Markowitz. Intinya menggabungkan berbagai aset untuk hasil terbaik dengan risiko sekecil mungkin. Caranya yang mengkombinasikan aset yang tepat karena bisa membantu memaksimalkan untung tanpa mengambil risiko besar. Strategi diversifikasi ini juga bisa memakai strategi ini. Artinya bahwa menyebar investasi ke berbagai aset atau sektor, misalnya saham teknologi, properti, obligasi, dan lainnya. Tujuannya kalau satu investasi rugi, yang lain bisa menutupinya. Lalu cara mengukur risiko bagaimana? Ada beberapa, tadi sempat disinggung. Yang pertama, menggunakan analisis beta, mengukur seberapa sensitif aset terhadap pasar. Beta tinggi artinya ini lebih berisiko, tetapi potensi untung juga lebih besar. Yang kedua, standar deviation, deviasi standar. Ini mengukur seberapa besar nilai investasi, bisa naik, bisa turun. Makin besar pastinya makin berisiko. Dan yang ketiga, value at risk, menghitung berapa kerugian maksimal dalam kondisi normal. Contohnya, dalam 1 minggu kemungkinan rugi paling banyak
10 juta dengan keyakinan 95%, misalnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana manajemen risiko dilakukan dengan pemahaman portofolio investment? Manajemen risiko portofolio yang bisa kita lakukan, yang pertama, alokasi aset. Tentukan berapa persen dana ke saham, obligasi, atau kas. Contohnya, 60% saham, 30% obligasi, dan 10% kas. Lalu setelah menentukan alokasi aset, diversifikasi geografis dan sektor. Investasi di negara dan sektor yang berbeda supaya risiko tidak menumpuk di satu tempat. Dan yang ketiga, hedging dengan derivatif. Gunakan alat keuangan seperti futures atau options untuk melindungi nilai portofolio dari risiko pasar. Nah, dengan strategi portofolio yang tepat, investor bisa mencapai keseimbangan antara return dan risiko, serta pastinya lebih siap menghadapi perubahan kondisi pasar. Nah, demikian mind mapping yang bisa saya sampaikan. Mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.